Saat kamu menyentuh meja, membuka buku, atau bahkan menarik nafas, ada kemungkinan besar kamu sedang bersentuhan dengan jutaan makhluk hidup. Masalahnya, kamu tidak bisa melihat mereka. Makhluk-makhluk ini ukurannya sangat kecil, bahkan ribuan kali lebih kecil dari ujung jarum. Namun jumlahnya sangat luar biasa. Di satu sendok tanah saja bisa terdapat miliaran mikroorganisme, dan tanpa mereka, kehidupan di bumi mungkin tidak akan bertahan. Jadi, sebenarnya siapa makhluk kecil yang hampir tidak terlihat ini? Di video ini kita akan membahas dunia yang sering tidak kita sadari keberadaannya, yaitu dunia mikroorganisme. Kita akan melihat apa itu mikroorganisme, di mana saja mereka hidup, dan mengapa makhluk yang sangat kecil ini justru memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Mikroorganisme adalah makhluk hidup yang ukurannya sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Untuk mengamatinya, kita membutuhkan alat yang disebut mikroskop. Kelompok mikroorganisme ini sangat beragam. Beberapa di antaranya ada bakteri, protozoa, jamur mikroskopis, alga mikroskopis. Dan sebagian mikroorganisme ini hanya terdiri dari satu sel saja. Meskipun hanya memiliki satu sel, mereka tetap dapat melakukan berbagai proses kehidupan, seperti mengambil makanan, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ukuran mikroorganisme bisa sangat kecil. Beberapa bakteri bahkan hanya berukuran 1 mikrometer atau sekitar 1/100 mm. Artinya, ribuan bakteri bisa berjajar di sepanjang ujung sebuah jarum. Salah satu hal yang menakjubkan tentang mikroorganisme adalah tempat hidupnya. Mereka bisa ditemukan hampir di setiap tempat di bumi. Mikroorganisme hidup di tanah, di air, dan di udara. Mereka juga hidup di tubuh hewan dan manusia, bahkan di lingkungan yang sangat ekstrim. Mikroorganisme tetap dapat bertahan. Beberapa mikroorganisme hidup di mata air panas dengan suhu yang sangat tinggi. Ada juga yang hidup di daerah es yang sangat dingin. Beberapa jenis bakteri bahkan mampu bertahan di lingkungan yang sangat asam atau sangat asin. Para ilmuwan pernah menemukan mikroorganisme yang hidup jauh di permukaan bumi, di dalam batuan yang berusia jutaan tahun. Ini menunjukkan bahwa kehidupan mikroorganisme jauh lebih tangguh daripada yang pernah kita bayangkan. Mikroorganisme juga hidup di dalam tubuh manusia. Tubuh kita sebenarnya merupakan rumah bagi triliunan mikroorganisme. Sebagian besar mikroorganisme ini hidup di sistem pencernaan, terutama di usus. Mereka membantu proses pencernaan makanan dan bahkan membantu tubuh menghasilkan beberapa jenis vitamin. Tanpa mikroorganisme tertentu di usus, tubuh manusia akan kesulitan menyerap beberapa nutrisi penting. Jumlah sel mikroorganisme di dalam tubuh manusia hampir sebanding dengan jumlah sel tubuh manusia itu sendiri. Artinya, tubuh manusia sebenarnya merupakan ekosistem kecil yang dihuni oleh berbagai makhluk hidup mikroskopis. Namun tentu saja tidak semua mikroorganisme menguntungkan. Beberapa mikroorganisme dapat menyebabkan penyakit. Contohnya adalah bakteri penyebab infeksi atau virus yang menyebarkan flu. Karena itulah, menjaga kebersihan sangat penting untuk mengurangi penyebaran mikroorganisme yang berbahaya. Di alam, mikroorganisme memiliki peran yang sangat penting. Salah satu peran utama mereka adalah sebagai pengurai. Ketika tumbuhan atau hewan mati, mikroorganisme membantu menguraikan sisa-sisa organisme tersebut. Proses ini mengembalikan unsur-unsur penting seperti karbon dan nitrogen kembali ke tanah. Tanpa mikroorganisme pengurai, daun-daun kering, bangkai hewan, dan sisa organisme lain akan menumpuk di permukaan bumi. Mikroorganisme juga berperan penting dalam siklus nutrisi di alam. Sebagai contoh, beberapa jenis bakteri mampu mengubah nitrogen di udara menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman. Proses ini sangat penting bagi pertumbuhan tanaman dan keberlangsungan ekosistem. Selain di alam, manusia juga memanfaatkan mikroorganisme dalam berbagai bidang,
Salah satunya adalah dalam pembuatan makanan. Beberapa makanan yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya dibuat dengan bantuan mikroorganisme. Contohnya yogurt, keju, roti, dan tempe. Dalam proses ini mikroorganisme melakukan fermentasi, yaitu proses perubahan zat makanan dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme juga dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Beberapa antibiotik yang digunakan untuk melawan bakteri penyebab penyakit dihasilkan oleh mikroorganisme tertentu. Dan di bidang lingkungan, mikroorganisme juga digunakan untuk membantu membersihkan limbah dan polusi. Jika kita melihat sejarah bumi, mikroorganisme sebenarnya adalah bentuk kehidupan paling awal di planet ini. Mikroorganisme telah ada di bumi selama lebih dari 3,5 miliar tahun. Jauh sebelum hewan, tumbuhan, dan manusia muncul. Beberapa mikroorganisme purba bahkan berperan dalam menghasilkan oksigen di atmosfer bumi melalui proses fotosintesis. Oksigen inilah yang kemudian memungkinkan berkembangnya kehidupan yang lebih kompleks. Dan tanpa mikroorganisme purba yang menghasilkan oksigen miliaran tahun lalu, makhluk hidup seperti manusia mungkin tidak akan pernah ada. Mikroorganisme mungkin sangat kecil, tetapi pengaruhnya terhadap kehidupan di bumi sangat besar. Mereka hidup hampir di setiap tempat, membantu proses alami di alam, dan bahkan mendukung kesehatan tubuh manusia. Dari tanah, air, udara, hingga tubuh kita sendiri. Mikroorganisme memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan di planet ini. Dunia mikroorganisme mengingatkan kita bahwa hal-hal yang paling kecil sekalipun bisa memiliki pengaruh yang sangat besar. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah belajar bersama Mr. Quick.